mudah-mudahan di kelas kita tetap ceria ya, artinya ceria. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, Jaka. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam doa dimulai. Doa selesai. Akan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Semua dalam keadaan sehat walafiat ya? Ya. Nah, sekarang kita cek kehadirannya terlebih dahulu. Yang pertama, siapa yang sudah hadir? Siapa aja? Randy sakit. Terus Salsabila izin. Nah, berapa orang yang sudah hadir? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 orang ya yang sudah hadir. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem. Nah, apakah ekosistem itu bisa? Bisa. Kenapa? Atau apa alasannya kok bisa rusak? Ya boleh. Karena ada pencemaran. Oke, karena ada pencemaran menurut jawaban dari Anissa. Nah, tadi kan tidak membuang sampah sembarangan ya. Kita mulai dari diri sendiri dulu untuk menjaga lingkungan supaya ada tatanan. Apakah di kelas ini sekarang sudah bersih? Apakah ada sampah di bawahnya? Ya, alhamdulillah. Berarti kalian sudah membersihkannya ya tadi pagi. Jadi ruangan praktis sudah bersih. Nah, sekarang kita ke fase berikutnya, yaitu tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah melalui kegiatan tanya jawab, peserta didik dapat menganalisis permasalahan yang ditimbulkan dari proses pengelolaan sampah di lingkungan sekitar dengan benar. Kita apa pembelajaran hari ini? Apa saja yang akan kita lakukan? Yang pertama itu ada pretest, dan terakhir itu mengirim hasil desainnya melalui WA ya, WA grup, boleh juga japri. Kemudian teknik penilaiannya apa saja yang dinilai? Yang pertama ada penilaian pengetahuan, yang kedua ada penilaian sikap, yang ketiga ada penilaian keterampilan, dan yang keempat ada penilaian produk. Nah, sekarang apa dulu? Yang pertama yaitu pretest untuk mengetahui kemampuan kalian sudah sejauh mana. Nah, silakan diisi pretestnya di handphone masing-masing, linknya sudah dikirim. Waktunya 5 menit ya untuk mengisi soalnya. Sudah boleh dikumpulkan. Oke, Wilma boleh yang mana tuh Wilma? Ini ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan apa itu contoh limbah organik. Limbah organik contohnya seperti sisa makanan atau kotoran hewan. Kemudian limbah organik contohnya sampah plastik atau botol, kaleng, kaca. Kemudian contoh pengelolaan limbah bisa didaur ulang atau dibuat kerajinan, dan kalau tidak dijual bekas sampah botol. Kemudian yang terakhir permasalahan yang disebabkan limbah. Yang pertama
pencemaran lingkungan dan pencemaran air sungai. Kemudian bisa juga menyebabkan banjir. Tangan buat di rumah. Siapa lagi? Ada jawaban yang berbeda? Ada. Hampir sama ya, semuanya hampir sama walaupun beda kalimatnya ya. Jadi di sini tadi kalian sudah jawab contoh limbah organiknya, contoh limbahan organiknya, semua jawabannya betul. Kemudian contoh cara pengelolaannya juga semua jawabannya betul. Tangan buat kalian. Sekarang karena kalian sudah jawab contoh limbahnya dan juga contoh pengelolaan limbahnya, tadi ada untuk limbah organik itu bisa dengan cara apa? Dijadikan pupuk atau kompos. Kalau untuk limbah organik itu bisa didaur ulang atau dibuat karya atau kerajinan. Nah, sekarang silakan duduk berkelompok dengan kelompok masing-masing yang sudah dibagi. Ya, silakan. Ini yang maksudnya kelompok ini kelompok ini kelompok 3. LKPD jangan dulu diisi, kita lihat dulu sebelum pengisian LKPD. Kita lihat dulu video tentang dampak sampah bagi manusia. Silakan disimak dulu. Sampah merupakan hasil kegiatan dari manusia atau proses alami dari alam yang berbentuk padat. Sampah juga merupakan sumber penyakit bagi kehidupan manusia. Berikut ini dampak sampah bagi kehidupan manusia. 1. Terhadap kesehatan, lokasi dan pemeriksaan sampah yang tidak tepat, pembuangan sampah yang tidak semua. Dan saudara seperti lalat, kecoaan, dan tikus penyebab penyakit. Sudah selesai ya lihat videonya. Di akhir ada pesan ya. Apa pesannya di akhir? Buang sampah kemana? Coba dicek di kolom meja masing-masing apakah ada sampahnya atau tidak. Kalau ada, silakan dibawa kemudian dibuang ke tempat sampah. Tidak ada. Sudah ada. Anggota kelompoknya. Di sini ada 3 tahapan untuk diskusi ya. Yang pertama, kalian membaca artikel tentang limbah dan menjawab pertanyaan. Artikelnya ada di dalam LKPD-nya, boleh di linknya silahkan di share ya. Kemudian yang kedua, membuat desain perencanaan proyek melalui Canva. Jadi kan salah satu cara pengelolaan limbah itu dengan cara daur ulang. Nah, silahkan kalian diskusikan dengan anggota kelompoknya cara mendaur ulangnya atau ingin dibuat apa. Iya, kelompok 3 ya. Nah, kelompok 3 di sini
ya? Ada yang ngantri dulu. Kenapa lawan hari ini? Buang dulu. Karena dia yang dulu terlalu. Oke, dari dulu menabung ya. Jargonnya bagus ya, menabung untuk masa depan. Oke, tangan untuk kelompok. Tidak, tinggal tidak sudah selesai ya. Tidak, belum ada referensi kelompoknya. Oke, tidak apa-apa. Semuanya, semua produk-produk yang rencananya kalian buat itu semuanya bagus-bagus yang berasal dari limbah atau sampah yang kita hasilkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang dari proses pengerjaannya itu nanti minggu depan dikumpulkan hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Nah, kalian silakan kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab masing-masing anggota kelompoknya karena sudah diberikan tugasnya masing-masing. Jadi silakan dikerjakan sesuai job desk-nya masing-masing. Semuanya sudah sama, tidak ada yang tidak berjengkel ya. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan dulu? Itu saja untuk kali ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berdoa. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan desain proyek atau desain pembuatan produk ya dari limbah organik. Apakah sekarang alat dan bahan-bahannya sudah dibuat? Tidak ada yang ketinggalan? Alhamdulillah kalau tidak ada. Nah sekarang kita langsung saja masuk ke fase berikutnya ya. Nah ini ada sebuah video, silakan kalian tonton dulu videonya. Kemudian nanti dari video tersebut apa yang bisa kalian petik hikmahnya. Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sedemikian banyak. Kita masuk ke fase berikutnya yaitu memonitoring kemajuan proyek. Jadi hari ini yang duduknya masih belum berkelompok silakan dengan kelompoknya masing-masing yang sudah dibagikan sebelumnya sama seperti pertemuan pertama ya. Silakan. Oke. Ya. Kelompok satu mana? Ini. Kelompok dua? Kelompok tiga? Belakang. Kelompok empat? Empat. Empat? Siapa? Rifki empat. Kelompok kelima? Bingung. Ayo. Oke, itu empat. Santai ya. Kelompok satu yang mana? Kelompok satu, pilih.
Bayu. Ya. Kelompok 3 Adi, Yulo. Oke, belakang ya. Kelompok 4 Lipi. Nah, 4. Kelompok 5 Lita ya. Kelompok 6. Nah, kita dan sebentar lagi ya. Oke. Nah, sekarang silakan. Ini kelompok 5, mana kelompok 5? Oh iya. Sebentar ya. Oke. Kelompok 4. Iya. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 siap. Kelompok 4 siap. Kelompok 5 siap. Kelompok 4 siap. Oke, sudah siap semua. Kita mulai ya. Sudah diskusinya. Sudah diskusinya. Sudah. Waktunya 2 menit lagi, tapi kita langsung saja presentasi ya. Ya, perhatikan presentasi dari anggota atau masing-masing kelompok yang lain ya, tidak ada yang berdiskusi dalam diskusi. Jadi silakan sesuai urutan saja. Yang pertama adalah kelompok 1, silakan kelompok 1. Ya, silakan perhatikan presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan, boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, perkenalkan nama saya Firly. Di samping saya Randy dan nama saya Fikri. dan ada Nania sebagai operator. Pertama-tama kami akan mempresentasikan hasil dari LKPD bagian 1 tentang penanganan limbah. Sebelumnya Ibu sudah memberikan kami artikel dan pertanyaan yang harus dijawab sesuai artikel itu. Saya akan membacakan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaan pertama, apakah permasalahan yang terjadi berdasarkan artikel yang sudah kalian baca? Jawabannya adalah pencemaran sampah domestik di Jabar. Pertanyaan kedua, jenis limbah seperti apa yang menjadi faktor penyebab pencemaran tertinggi di Jawa Barat? Jawabannya, sampah domestik atau sampah rumah tangga, yakni 60% dari 25.000 ton sampah di Jawa Barat. Untuk pertanyaan sepeda roda 4. yang terakhir, untuk evaluasi akan dibacakan oleh Dini.
Baik, cukup sampai di sana presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 ya yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, tepuk tangan untuk kelompok 4 sekali lagi. Nah, dari keempat kelompok ini sudah secara keseluruhan semuanya terlaksana dengan baik ya, baik pengerjaan produknya ataupun hasil produknya. Tadi yang terakhir adalah celengan rindu, biar kita rindu untuk menabung ya. Itu filosofinya ya untuk yang kelompok 4. Nah, dari 1 sampai 4 mana kelompok yang terbaik presentasinya menurut kalian? Nanti kelompok masing-masing ya yang terbaik. Oke. Di antara kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah baik. Nah, untuk penyampaian materinya dari keseluruhan kelompok 1 sampai 4 tadi yang sudah presentasi, dari kelompok 1 sampai 4 yang presentasinya baik, lebih baik di antara yang lain itu jatuh kepada kelompok 4 dan 1. Kemudian produknya yang di antara 4 ini ada celengan, ada bunga, ada sepeda, ada satu lagi. Boleh dilihat di sini produknya pengerjaannya karena yang lampu hias belum selesai ya, tadi sebenarnya bagus untuk yang lampu hias, hanya karena konslet jadi bintang ke yang bunga. Ini yang bunga untuk hiasan ya, yang satu bunga, yang keduanya adalah hiasan dinding. Ini yang kedua dari segi hiasan dinding. Lebih bagus lagi kalau ada fotonya, ini juga sudah bagus. Sekarang evaluasi pengalaman belajar selama proses pengerjaan proyek. Siapa yang mau silakan perwakilannya dari kelompok 5 dan 6. Dari kelompok 5 dan 6 silakan perwakilannya. Silakan. Siapa yang mau kelompok 5 dulu? Ya. Pengalaman. Di sini pengerjaan proyek. Dalam pengerjaan proyek di kelompok kita, kelompok yang 5 lumayan dapat kerjasama. Kelompok. Nah, ya walaupun ada sedikit miskomunikasi ya, tapi akhirnya bisa terlaksana dengan baik. Oke. Sekarang kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. 1 orang silakan. Boleh dari kelompok manapun. Mau kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siapa? Silakan. Pilih boleh. Silakan di SOP-kan dari kita. Namun kita bisa mendaur ulang kembali limbah baik anorganik maupun organik menjadi barang-barang yang berharga ataupun hiasan yang cantik dan indah. Kesimpulannya sekian. Terima kasih untuk Firly. Tepuk tangan. Itu penguatan sedikit saja ya. Tadi sudah disebutkan oleh Firly, sudah disampaikan betul bahwa kita adalah generasi penerus bangsa. Kalau bukan kita yang menjaga, itu siapa lagi? Dari mulai diri sendiri. Dan Ibu harap pembuatan daur ulang ini tidak hanya berhenti di tahap proses ketika di kelas saja, tapi
kalian bisa juga lakukan di luar kelas ya dengan teman-teman yang lain. Sekarang kemarin kan sudah pre-test, sekarang adalah post-test ya. Post-test apa? Oke, sudah selesai mengisi post-testnya? Sudah. Nah, nanti pertemuan selanjutnya ya, kalau untuk nanti dilihat nilainya, kalau misalkan yang sudah bagus, berarti akan diberikan penghargaan. Kalau yang belum sesuai harapan, nilainya akan diberikan remedial. Remedialnya kalian pelajari kembali, baca lagi materinya. Kemudian nanti minggu depan kita mengisi soal yang inventif. Kalau yang untuk pengayaannya, bantu temennya yang masih nilainya sedikit ya. Kemudian pertemuan selanjutnya kalian akan pelajari tentang pencemaran lingkungan. Tadi kan sudah limbah ya. Berarti pertemuan selanjutnya silakan cari atau pelajari tentang pencemaran lingkungan. Kemudian setelah itu hari ini refleksi pembelajaran hari ini, apa yang kalian rasakan hari ini? Apakah senangkah atau bagaimana? Senang? Apakah hari ini senang? Alhamdulillah. Biar lebih jelas kalian isi refleksinya nanti di lembar refleksi. Nah sekarang ibu tutup dulu untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum pulang, berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Ya, sebelum pulang adalah kita berdoa kepada hati pulang. Selesai, katakan salam.